dalam 1 Petrus ya, 2 Apa Petrus isi ya pasal Tarim 1 kau lari ke Petrus? Yo, ya kau bacalah. Kau bertanya apa? Kok aku yang harus bacakan nggak sama tahu kau? isi Al-Quran? Baca dulu terjemahnya. Kau nggak tahu isi Al-Quranmu? Kau yang di sini mau bertanya, terus aku yang harus mencarikan kau sumbernya. Kau yang Ayo bertanya host di buka sini. dulu Tarim 1. Ya turun kau. Aku jijik lihat makhluk Malu halus kayak kau siripan. itu ya. Ya aku malu menghadapi binatang. Aku bilang, aku ini manusia loh. Masa aku jadi babu kau? Ya, teman-teman perhatikan ya. Kebanyakan dari mereka itu tidak pernah membaca. Mereka hanya membawa pertanyaan titipan dari Christian Cepot, dari orang-orang yang sudah bertanya, yang sudah ribuan kali dijawab. Itu pertanyaan yang sudah beratus kali kami jawab. Pertanyaannya, kau pernah baca nggak ayatnya? Karena ketika kalian Kristen bertanya, biasanya jawabannya ada di ayat itu. Maka aku tanya, kau pernah membaca nggak? Hei, aku lagi puasa loh. Aku lagi puasa, harga diriku ini, aku nih tidak worth it menghadapi binatang. Aku bilang berkali-kali dari tadi. Binatang itu, ciri-ciri salah satu binatang itu yang disebut dengan anjing adalah ketika dia menggonggong, walaupun udah dilempar pakai batu, dia tetap akan menggonggong. Itu ciri-ciri anjing. Ya, salah satu ciri-ciri anjing adalah itu. Ya, apalagi kalau dia sudah rabies tuh, dia nggak peduli itu. Dia akan kita bilang, jing jangan gigit saya. Kalian pikir kalian akan didengarkan? Jing, tolong jing kaki aku habis wudhu tadi. Kalian pikir kalian akan didengarkan? Anjing adalah hewan, salah satu hewan yang ketika menggonggong tak berhenti birahi menggonggong. Ketika lagi gila dia menggonggong. Dia tidak akan pernah berhenti kalau kalian bilang berhenti. Tapi hewan ternak lain bisa kalian katakan stop, dia stop. Nah itu. Jadi saya nggak mau berhadapan dengan orang yang ke anjing-anjingan. Apalagi anjing yang ke orang-orangan. Buang-buang waktu. Bagaimana saya mau menjawab kau sementara kau sendiri tidak pernah baca ayatnya? Terus aku yang ngajarin kau dulu. Aku yang kecapean mencari ayatnya. Aku ini bukan budak kau. Udah habis. Ya. Gitu. Jadi saya akan jelaskan teman-teman. Inilah karakteristik kekristenan. Orang-orang Kristen yang masuk di koma diskusi. Pertama, betul kata Yesus. Orang di luar Yahudi itu bani anjing. Yesus yang bilang loh. Ternyata memang Yesus ini luar biasa lisannya. Yang dimaksud oleh Yesus di situ bukan betul-betul jadi anjing, tapi esensi sifatnya sama seperti anjing, beneran. Yesus yang bilang di luar Yahudi itu adalah anjing, ya. Yesus yang bilang, masya Allah, Yesus ini keren banget loh. Nah, dan kebanyakan karakteristik orang-orang yang bertanya ke kita itu betul-betul persis sama seperti anjing, ya gitu. Kalian kan saya bilang bertanya, tapi ketika bertanya Al-Quran saya minimal kalian udah pernah baca terjemahannya. Biar saya tahu, ya, biar saya tahu, gitu. Silakan kalian naik bertanya, naikkan si pencerah tadi, tapi pastikan dia udah membaca surat At-Tahrim yang dimaksud. Assalamualaikum, sapa dulu lah rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kalau ada yang di bawah naikkan lagi, mungkin kita bahas ini. Jadi umat Kristen adalah umat yang ketika berpolemik itu kadang kita bisa lihat mereka itu tidak baca karena mereka itu hanya ingin bertanya. Tapi nanti ketika kita tanya apa esensi yang kau dapat di situ, ya kau lah lihat, bukalah itu. Ini ruang diskusi. Ya ini ruang diskusi. Itu loh. Ya sekarang kita bahas lagi kembali ke literasi. Teman-teman, kita tidak bisa menjadikan Biblos itu sebagai informasi yang akademis. Kenapa? Karena isinya banyak sekali bercampur dengan karangan manusia. Salah satu campurannya adalah dongeng, ya. Nah, mungkin saya kasih ke kalian datanya. Jadi agak susah kita memilah-milah mana yang benar. Maka patokan kebenarannya Al-Quran. Sejalan dengan Al-Quran betul, bertolak belakang dengan Al-Quran itu tidak betul. Kenapa? Karena memang ada beberapa dongeng di dalamnya. Saya tunjukkan datanya, oke? Ya. Jadi teman-teman kalau seandainya buka aplikasi Alkitab Sabda, di sini kata dongeng sendiri dalam studi kamusnya, teman-teman perhatikan. Di sini bahkan diakui bahwa cerita Yotam tentang pohon raja dalam kitab Hakim pasal 97 dan cerita Yoas tentang rumput duri dan pohon ara dapat disebut dongeng. Ya.
Nah, artinya apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW terkait kitabnya orang-orang ini, itu betul-betul terjadi, dibuktikan oleh pengakuan sekolah mereka sendiri. Bahwa di kitab mereka itu ada dongengnya, bercampur teman-teman. Nah, dalil bahwa kitab mereka bercampur, saya akan kasih hadis, penjelasan dari Rasulullah SAW. Nah, bentar ya. Nanti saya masuk ke ajaran mana yang ajaran iblis ya. Saya akan buktikan ajaran mana yang ajaran iblis. Oke, kita lihat ahli kitab. Teman-teman kalau punya versi hadis soft, silakan teman-teman klik di situ kata ahli kitab. Maka teman-teman akan dibawa ke 162 dalil terkait tentang kata-kata ahli kitab. Maka di sini, maka Rasulullah dalam hadis sahih nomor 2488 itu menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan kitabnya orang-orang sebelum kita. Wahai sekalian kaum muslimin, bagaimana bisa kalian bertanya pada ahli kitab sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah kitab paling baru tentang Allah. Kalian membacanya dengan tidak bercampur aduk. Dan Allah telah memberitahu kalian bahwa orang-orang ahli kitab telah merubah apa yang telah Allah tetapkan. Dan mereka merubahnya dengan tangan mereka, lalu mereka berkata ini dari sisi Allah. Bayangkan, Rasulullah SAW sudah mengatakan sebelum terbukti ribuan tahun kemudian adanya Alkitab Sabda, adanya Bar Ehrman, gimana tuh nyebutin nama dia tuh? Bar Ehrman atau apalah, saya nggak fasih. Bar Ehrman itu sendiri mengakui bahwa kitabnya umat Kristen ini telah bercampur aduk, atau istilahnya itu dalam istilah akademiknya terdistorsi. Karena kalau bercampur ini jadi terdistorsi ini rusak. Nah, rusak ini banyak faktor. Pertama adalah adanya ayat sisipan, kedua adalah bercampur dengan dongeng, yang ketiga adalah adanya pendapat manusia, yang keempat adanya ayat-ayat yang hilang, bahkan satu kitab hilang. Salah satu kitab yang hilang yang tidak pernah ditemukan dalam Bible dalam kanonisasinya adalah kitab Nabi Edo. Nah, ada informasi yang diperintahkan untuk digali tentang orang Israel dalam kitab Nabi Edo yang sampai sekarang tidak ditemukan. Bahkan ada ayat yang diduga itu hilang atau ayat yang salah kutip. Artinya kitab sucinya umat Kristiani ini tidak layak masuk kategori kitab ilmiah. Kalau kita bicara ilmiah itu apa sih? Ilmiah itu adalah apa-apa yang melibatkan metode keilmuan. Kalau Al-Quran itu ilmiahnya kenapa? Pertama, Al-Quran itu secara ilmiah menggunakan rasionalitas itu tidak terdistorsi karena terjaga dengan metode hafalan. Ntar teman-teman, ntar ya ada chat. Lanjut. Jadi Al-Quran itu tidak pernah bisa maksudnya gini, kalau ada silakan masih ditunggu sama Allah sendiri ya. Allah masih menunggu orang-orang untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu terdistorsi. Dengan Itu dia di dulu ya Osman. Dengan Allah men-challenge, Allah menantang sendiri. Allah menantang sendiri dengan berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an, dalam surah An-Nisa ayat ke-82. Allah meminta orang untuk mengobservasi, mengkaji Al-Qur'an. Lalu Allah katakan, kalau itu bukan dari sisi Allah, maka tentu banyak ikhtilaf di dalamnya. Bahkan Allah tantang, silakan kalian lihat Al-Qur'an itu, ada nggak ikhtilaf? Dan apakah tidak ada orang yang mempelajari Al-Qur'an? Perhatikan, orientalis adalah istilah untuk orang-orang di luar Islam yang mengkaji Islam melalui Al-Quran. Nah, apakah sudah ada dari para orientalis yang kedudukannya sebagai scholar, sarjana, profesor, doktor yang sudah punya karya ilmiah membuktikan Al-Quran terdistorsi? Pembuktian loh, bukan dugaan loh ya. Kalau dugaan ada, Munim Siri, dia menduga. Yang kita minta tuh pembuktian. Nah, jadi kalau tidak pernah terbukti Al-Quran 1400 tahun lamanya sebagai kalam ilahi, apa alasan
Al-Quran ditolak sebagai kalam ilahi? Ya, itu menjadi pertanyaan. Nah, mari kita masuk ke ranah ini. Ketika ada dua sumber yang menjadi informasi tentang Tuhan, mustahil dua-duanya kalau bertentangan, dua-duanya dari Tuhan. Pasti salah satunya dari setan. Maka kali ini saya akan buktikan mana ajaran setan, mana ajaran Tuhan. Saya buka ChatGPT, ajaran setan menurut Islam dan ajaran setan menurut Kristen. Ada, kalau kita pakai faktor persekutuan terbesar, faktor persekutuan terkecil, itu maksudnya adalah kata-kata yang sama antara Islam dan Kristen. Ternyata disepakati ajaran iblis itu ciri-cirinya adalah mencoba menjauhkan manusia untuk menjalankan perintah Tuhan. Tuh. Itu disepakati tuh. Baik di Kristen, baik di Islam. Yang kedua, ajaran ini cenderung memotivasi orang untuk lebih berbuat jahat dan membenarkan kejahatan. Dua syarat itu yang akan saya bahas, saya mampu buktikan ada pada Kristen. Ini berat nih kawan. Ini klaim besar ini. Saya bisa dipolisikan, bisa mau dihabisi nyawanya, tapi nggak masalah. Saya kan di sini berhak untuk pembuktian. Oke, sekarang saya buktikan. Kalau kita bicara ajaran Samawi, ada 3 ajaran yang mengklaim dirinya ajaran Samawi. Kita lepaskan Hindu, Buddha, dan kejawen dan yang lain. Kita tidak perlu masukkan, karena secara garis besar sudah tertolak. Kita bicara ajaran Samawi sekarang. Saya catatkan di sini Yahudi, Kristen, Islam. Kalau kita bicara Yahudi, perlu dipahami, Yahudi ini secara etimologi itu berasal dari kata Yehuda. Dalam kaidah Arabnya itu Yehudza, merujuk kepada nama salah satu tokoh anak dari Yakub yang bernama Yehuda. Maka Yahudi ini tidak mewakili seluruh Bani Israel. Kenapa? Karena tidak semua Bani Israel itu dari keturunan Yehuda. Kata yang lebih tepat yang perlu digunakan adalah Bani Israel. Ada suku Lewi, suku Manase, suku Ruben. Ya, jadi saya gunakan kata yang lebih benar, yang tepat dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran merujuk kepada beberapa diksi, kata Hud dan Yahud. Kenapa Al-Quran menspesifikkan Yahud? Ternyata Yahud dan Hud dalam Al-Quran lebih merujuk kepada sisi negatifnya kelompok dari Bani Israel. Nah, karakteristik mereka seperti apa? Maka saya akan berikan beberapa narasi Al-Quran terkait karakteristik mereka dari kalangan Bani Israel ini, dari kelompok Yahud dan Hud, ya. Nah, mungkin saya kasih beberapa data. Teman-teman boleh kalian membantah saya, tapi pakai data, karena saya capek-capek buka data loh. Saya cari, terus kalian tiba-tiba ngomong ke atas nanya, terus saya buka data. Saya bukan bantu kalian ya. Sapa dulu Yoga, ini ada yang baru masuk. Data, silakan. Ya, assalamualaikum Omon. Selamat siang. Mana? Halo, kalau nggak turunkan aja. Turunkan aja. Ini buka data dulu. Oke, kita akan buka beberapa data bagaimana Al-Quran menjelaskan salah satu ayatnya itu dalam surah Al-Maidah ayat ke-42. Perhatikan teman-teman. Ya, kita baca bersama-sama, guys. Oke. Nih. Ya, selamat siang Sofandi. Ya, nggak ada jawabannya, kita turun. Kalau nggak ada, ini aja turunkan aja. Nah, kalau teman-teman membaca dalam surah Al-Maidah, ya Al-Maidah ayat 42.
Silakan perhatikan ayat 42 ya. Bahwa di sini dikatakan mereka sangat suka mendengar kabar bohong, dan para ulama kita menekankan di situ dengan memasukkan tanda kurung, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, jadi ulama kita mengidentifikasi mereka di sini adalah orang-orang Yahudi. Suka mendengarkan kabar bohong, lagi banyak memakan makanan yang haram. Nah, itu sifat dan karakter mereka. Itu dulu yang perlu dipahami. Ketika mereka adalah orang-orang yang suka mendengar kabar bohong, maka sayangnya kawan-kawan kita Kristen itu justru dapat informasi tentang Tuhan dari mereka ini. Gitu loh. Ya, selamat siang Jainuddin. Ya, Assalamualaikum, selamat siang. Nggak ada jawaban. Turunnya Bang ya, nggak ada jawaban dulu. Ya, itu ya. Jadi teman-teman kita Kristen ini dapat informasi dari orang Yahudi yang bahkan Yesus katakan mereka adalah ular beludak dari kalangan sekte Farisi. Dan ingat ya, tidak semua Yahudi itu kafir, tidak semua Yahudi itu musyrik, tidak semua Bani Israel itu kafir. Kenapa? Bani Israel itu adalah anak-anak dari Yakub alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam. Musa, Nabi Yusuf itu adalah Bani Israel. Jadi kita hati-hati loh, jangan sampai kita mengeneralisir loh ya. Dan saya juga tidak sepakat semua Yahudi itu biadab. Gitu. Saya nggak mau juga mengatakan hal itu. Kita salah itu. Islam nggak mengajarkan begitu. Islam itu diperintahkan untuk adil. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Tapi dalam Al-Quran secara garis besar Allah sudah sampaikan bahwa memang sebagian besar dari mereka itu kebanyakan suka mendengar kabar bohong. Nah, dan bahkan Allah mengatakan begini dalam surah Al-Baqarah ayat ke-62 tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was